Di bawah permukaan laut Jawa yang biru kelam, di sebuah istana kristal yang dibangun dari rindu dan buih ombak, Dewi Lanjar, sang penguasa pesisir utara, duduk di singgasana yang megah. Ribuan tahun telah lewat, namun hatinya tetaplah sebuah ruang kosong yang dingin. Baginya, manusia adalah makhluk yang mudah ditebak, serakah, penuh ambisi, dan selalu meminta lebih dari yang mampu diberikan alam. Namun pada suatu senja yang bersemburat ungu di langit Pekalongan, sebuah perahu kecil yang nampak rapuh memecah lamunannya. Di atas perahu itu, seorang pemuda berdiri tegak, menantang angin dengan sorot mata yang begitu familiar. Mata yang mengingatkannya pada suami yang telah lama tiada. Nama pemuda itu adalah Bagas. Ia bukanlah pahlawan dengan pedang, melainkan seorang nelayan sederhana yang hidup di sebuah gubuk kecil yang dinding bambunya sudah mulai menua. Bagas hanya tinggal bersama ibunya, seorang wanita renta yang pendengarannya sudah berkurang dan kakinya sudah sering nyeri. Ayah Bagas telah lama berpulang karena usia, meninggalkan warisan berupa sebuah perahu tua dan nasihat yang selalu dipegang teguh. Laut tidak pernah kering, tapi keserakahan manusia bisa mengeringkan hidupnya sendiri. Suatu malam, badai tiba-tiba mengamuk. Bagas yang sedang berada di tengah laut berusaha keras mengendalikan kemudinya. Di saat itulah, Dewi Lanjar muncul dari balik kabut, memperhatikan dari kejauhan. Sang ratu bermaksud memberikan pelajaran bagi manusia yang berani menantang badai hanya demi mencari untung. Namun, ia tertegun melihat Bagas. Di tengah amukan ombak, Bagas tidak memaki, tidak pula memohon kekayaan. Ia hanya berbisik pelan, "Ya Tuhan, jika malam ini adalah waktuku, biarkanlah ibuku tidur dengan tenang. Jika kau izinkan aku pulang, biarkan aku membawa cukup ikan untuk makan esok pagi." Dewi Lanjar terdiam. Kalimat "cukup" adalah kata yang jarang ia dengar dari lisan manusia. Rasa penasaran membawa Dewi Lanjar turun ke daratan. Dengan sihirnya, ia menyamar menjadi seorang wanita desa biasa bernama Laras. Ia mendatangi Bagas yang sedang memperbaiki jaring di tepi pantai. "Bagas," panggil Laras, yang adalah Dewi Lanjar. "Aku melihat sebuah bongkahan emas besar tersangkut di karang saat air surut tadi. Jika kau mengambilnya, kau tidak perlu lagi bertaruh nyawa di tengah badai. Kau bisa membelikan ibumu rumah yang megah dan obat yang mahal di kota ini." Bagas menghentikan jemarinya yang lincah menyulam jaring. Ia tersenyum, sebuah senyum yang begitu tulus hingga membuat jantung sang Dewi berdegup tidak menentu. "Terima kasih Laras, tapi emas itu bukan milikku," jawab Bagas dengan tenang. "Laut memberikan ikan untuk ditangkap, bukan emas untuk diperebutkan. Jika aku mengambil emas itu, hatiku akan mulai terpenuhi rasa takut. Takut kehilangan, takut dicuri, dan takut merasa kurang. Aku sudah punya semua yang kubutuhkan, ibu yang mencintaiku, dan kesehatan untuk bekerja. Itu sudah lebih dari cukup." Dewi Lanjar terenyuh. Sifat Bagas benar-benar cerminan dari mendiang suaminya. Tidak ada sedikit pun celah bagi keserakahan untuk masuk ke dalam hati pemuda itu.